Tengah live streaming, tiba-tiba ada iblis jahat yang muncul. Ada plot twist parah. Masa si artis Jakarta dibawa kabur sama iblis? Pakai acara dibawa terbang ke atas pohon? Netizen pada heboh. Ada yang bilang kalau iblis itu nyulik manusia. Tapi ada juga yang bilang kalau itu cuma efek grafis AI doang. Kabarnya dukun itu paling sakti se-Indonesia. Udah turun tangan langsung ke TKP. Kira-kira dia bisa nggak ya ngalahin tuh iblis dan nyelamatin si artis? Udah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku Nge-live buat doa berkah, tapi malah ketemu iblis. Lo pernah lihat artis top diseret sama iblis nggak? Kejadian langsung di depan ribuan penonton tengah live streaming. Tapi banyak yang ngomong kayak gini, ah itu mah editan doang. Enggak dong, yang ini tuh beneran. Si artis beneran sempet dibawa kabur sama iblis kok. Kalau lo baru nemu channel ini, klik di pojok kanan atas buat balik ke cerita awal biar lo gak ketinggalan kejadian gila ini. Dan jangan lupa follow kita biar lo bisa ngikutin ngungkap kebenaran di balik live paling horor yang pernah ada. Cuplikan ngomong dokter Jakarta. Episode sebelumnya seorang dokter Jakarta bilang di kolom komentar. Awalnya saya kira ini cuma live konten prank. Tapi sekarang saya sadar, si Erwin tuh dari tadi lagi mengarahkan Nabila supaya keluar dari rumahnya. Belakangan ini banyak banget kasus orang kaya yang diculik. Sistem keamanan di rumah kamu pasti aman, jadi mereka nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau kamu tiba-tiba keluar dari rumah di tengah malam dan sendirian, ya bisa-bisa kamu yang jadi korban selanjutnya. Bukan cuma penculikan biasa, bisa aja ini tuh settingan, bawa dukun sakti atau apalah. Kamu diporotin dulu, abis itu mereka minta uang lagi, tebusan ke bapak kamu. Ekspresi wajah Nabila langsung berubah. Dari takut, kaget, sampai bingung total. Hah? Kok gue baru tahu kalau nenek gue pernah operasi? Dokter Jakarta komen. Waktu itu kamu lagi di luar negeri. Bokap kamu nggak mau kamu khawatir, makanya nggak bilang Nabila. Kamu percaya deh sama gue. Lebih besar kemungkinan kalau ini tuh percobaan penculikan. Masa kamu lebih memilih percaya kalau itu zombie? Come on, mikir dong dikit. Otak Nabila udah mulai nge-freeze. Penonton yang ngikutin live chat di live streaming udah mulai chaos. Kolom komentar yang lain menimpali. Tuh, parah sih ini. Kenapa kedengerannya jadi dokter ini lebih masuk akal ya? Gue harus percaya sama siapa coba? Ya, pasti percaya sama Erwin lah. Nenek Nabila di depan pintu itu udah mulai berubah. Lu nggak lihat apa? Video streaming kayak gitu, gampang kok ngeditnya. Bisa aja, HP lo udah dihack. Pelaku penculikan sekarang udah pada jago. High-tech. Semua bukti itu udah diatur. Bahkan latar medis itu bisa dicek. Sengaja ngomongnya tuh malam-malam. Biar apa? Ya biar serem lah. Nabila, come on, please. Sadar. Semua omongan ide dokter Jakarta itu logis banget. Strukturnya rapi, nadanya tenang, dan tiba-tiba banyak penonton langsung berubah haluan. Percaya ke ide dokter Jakarta itu. Di kolom komentar tertulis, udah gue mending percaya sains deh. Logis aja, lu lebih milih percaya penculikan atau zombie? Iya, scam sekarang itu makin canggih. Jangankan Nabila yang diposisikan seperti itu. Kita semua aja di live ini ikut ke bawah suasana serem gini. Fix. Telco scam model baru nih. Ya, kalau sampai Nabila beneran nekat keluar rumah, abis deh. Selanjutnya, lebih nggak ketebak lagi. Nabila, cepet tutup jendelanya. Balik. Diem di dalam rumah lo. Nabila udah setengah duduk di kusen jendela. Matanya kosong, ngeliat ke layar. Mukanya sebentar pucat, sebentar bengong. Kayak udah nggak tahu lagi harus ngapain. Dan sementara itu, nenek mulai ketuk pintu gak sabar. Tok, 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 dari luar toilet. Nabila, kamu lama banget di dalam, nak. Kamu nggak apa-apa kan? Nabila menoleh sambil berteriak. Aku lagi mules, Nek. 10 menit lagi ya. Lalu kembali ke layar handphonenya. Matanya nggak lepas dari HP layar itu. Lalu ngetik lagi. Erwin, gue masih bisa percaya lo nggak ya? Gue cuma bisa senyum miris. Sekarang semuanya tergantung lo, Kak. Gue sendiri nggak nyangka bisa ada begitu banyak kebetulan seperti ini. Omongan si dokter Jakarta emang kedengarannya sangat masuk akal. Jujur aja, kalau ini bukan gue yang ngalamin sendiri, dan gue cuma jadi penonton, gue puter 10 kali nonton ulangan. Mungkin 8 kalinya gue juga bakal percaya sama si dokter Jakarta. Lo rasa Nabila bakal percaya nggak sama lo? Bisa jadi pilihan percaya sama gue itu justru bikin lo merasa ketipu sama gue deh. Apa? Kalau live chat mulai meledak lagi. Lihat tuh, Erwin udah kehabisan ide. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Iya,
Udah kejebak sama settingan sendiri nih Nabila. Udah, buruan, balik cepetan. Iya, komplotannya pasti udah nunggu di sekitar komplek lu. Kita bantu lapor polisi sekarang. Nabila, kamu diam di rumah. Tunggu polisi datang. Jangan percaya omongannya dia lagi. Mayoritas live chat sekarang dukung dokter Jakarta. Tapi Nabila malah narik nafas panjang, lalu melangkahkan kakinya sebelah lagi lewatin kusen dan duduk di jendela. Nabila, kamu ngapain sih? Mau loncat ke bawah? Gila kak, serius nih? Udah sinting ya beneran percaya sama omongan gitu? Kalian semua yang bodoh. Wajah Nabila pucat banget. Duduk di kusen jendela, suaranya udah gemetar tapi tetap maksa untuk ngomong. Setengah nangis, setengah nekat dengan suara pelan, hampir berbisik. Gue tanya kalian ya, tengah malam kayak gini, kalau lo pada di posisi gue, lebih milih hadapin yang mana? Zombie yang bisa ngabisin nyawa gue, atau penculik yang cuma mau uang? Abis ngomong gitu, Nabila simpen handphonenya ke saku celana. Kedua tangannya menggantung di kusen jendela. Pelan-pelan dia turun ke bawah. Layar di live streaming masuk ke mode gelap. Cuma bisa kedengaran suara bruk. Lembut kayak orang jatuh dari rumputan. Lalu langkah kaki yang berlari kencang. Semua penonton yang ngikutin kembali terdiam. Tiba-tiba pesan baru muncul. Anjir, omongan Nabil masuk akal juga nih. Gue sampai speechless. Komentar muncul lagi. Mereka cuma mau duit gue doang. Astaga, gue selama ini mikirnya sempit banget dong. Mending berantem sama hantu daripada uang gue ditipu sih, sumpah. Sekarang kita lihat deh reaksinya Erwin. Host, Nabila udah kabur keluar dari rumah. Terus gimana tuh? Semua mata di layar sekarang fokusnya ke gua. Di bawah tatapan 1000 mata itu, gue cuma bisa senyum tipis. Lalu gua tekan satu nomor telepon dan ngomong datar. Yo, umpan udah masuk. Siapin jaring. Astaga, jadi lu beneran nyulik Nabila? Aduh, kasihan banget ya. Terus gimana dong? Mungkin aja ya. Mungkin emang gue beneran mau nyulik dia. Mungkin. Maksud lo apa kalau mungkin? Mungkin apanya? Kalau live chat langsung kebakar. Anjir. Kelar dah, fix kesialan. Artis besar itu malah masuk perangkap penipuan gara-gara cerita hantu doang. Gue udah bilang dari awal, kalau yang Erwin bilang itu beneran ada. Gue bakal live makan kotoran. Mana ada sih makhluk kayak zombie di dunia ini? Nabila bodoh banget, sumpah. Bodoh abis. Out aja dia dari dunia hiburan. Lu bacot aja. Di situasi kayak gini, ketipu mah lumrah aja. Emang lu bakal bisa bikin keputusan yang lebih baik dari Nabila? Hah? Kalau live chat jadi kacau balau. Tiba-tiba HP gue bunyi. Gue angkat dan di ujung telepon terdengar suara kakek yang nadanya panik bercampur marah. Terus kakek bilang, "Dasar bocah sialan. Malam-malam bangunin orang tua. Mau apaan sih tadi?" Gue cuman santai sembari ketawa. "Maaf kek, aku cuma ngelucu dikit tadi buat nyenengin penonton. Kek, ada zombie di area kompleks elit Jakarta tuh. Keluarga serumahnya sekarang posisinya udah kabur dari TKP. Gimana ya kek?" Kakek Erwin berkata, "Apa? Mayat hidup? Zombie kamu bilang?" Gue jelasin semua ke kakek dari awal kejadian dan kakek langsung panik. Kakek Erwin nimpa lagi. "Gawat ini, kamu nih ya, gak ngerti bedain bercanda dan bahaya. Kenapa nggak dari tadi telepon kakek? Mayat hidup itu udah 1000 tahun umurnya. Orang-orang di sekitar juga dalam bahaya. Bisa mati semua tuh kalau nggak segera ditanganin. Kamu lagi di rumah Jakarta kan? Kalau kamu paling dekat sama TKP, udah langsung ke TKP. Jangan lupa ya, bawa cermin perunggu penakluk setan." Kakek Erwin bilang, "Kakek nyari bal bantuan. Sementara kamu di TKP, coba tahanin dulu aja setengah jaman paling ya." Dan sekarang kolom live chat hanya muncul banyak tanda tanya. Bentar. Kakek? Siapa lagi tuh? Emang beneran Erwin punya kakek? Komentar lain berkata, "Gue udah lost banget. Ini beneran ada mayat hidupnya atau enggak sih?" Gak ngerti deh, tapi kayaknya si host lagi roleplay konsep baru nih. Aduh, bukannya udah makin jelas guys. Erwin itu turun tangan buat nangkap setan cuy. Tadi siapa yang bilang mau makan kotoran? Kalau yang dibilang Erwin beneran ada. Nih, udah gue siapin, masih anget lagi. Nanti setelah selesai nonton zombie, gue kirimin ya buat cemilan lo tengah malam. Kalau live chat makin kacau, tapi gue udah gak sempat respon satu-satu. Gue langsung lari ke ruang tengah, ngambil cermin perunggu penakluk setan. Terus buru-buru berangkat. Gue nyetop taksi di jalan. Cermin perunggu itu warisan turun-temurun di keluarga gue, harta paling sakral yang kita punya. Selain itu, cermin perunggu juga merupakan alat pelindung sakti bagi para dukun. Dulu kakek gue bisa selamat dari serangan mayat hidup juga karena cermin ini.
Sesampainya gue di area kompleks elit Jakarta yang lumayan luas, taksi gue berhenti di depan pintu gerbang kompleks. Pas banget, Nabila juga lagi lari sampai di sana. Mukanya panik abis. Nabila bilang, ya Tuhan, Erwin, lu beneran datang buat nyelamatin gue? Nabila berlarian sampai ngos-ngosan. Keringetan netes di pipinya, tapi melihat lampu penerangan penanda pintu masuk gerbang, Nabila langsung merasa aman dan lega. Duduk di tanah sambil mencoba mengatur nafasnya. Beneran gila. Gue kayaknya bakal jadi artis Indo pertama yang mati gara-gara kabur dari hantu. Gue berjalan pelan ke arah Nabila, nyodorin tangan buat bantu dia berdiri sambil bilang, bukan, lo bakal jadi artis Indo pertama yang dikejar mayat hidup. Jadi jangan duduk sini, yuk pindah ke tempat yang agak sepi dikit. Kalau enggak, nanti pasti mayat hidup butuh muncul, bisa-bisa orang lain juga bakal diserang. Nabila menyipitin matanya, liatin gue beberapa detik, terus ngelepasin tangan gue. Oh ya, jadi gitu. Ngajak pindah ke tempat sepi biar lo gampang nyulik gue, ya kan? Nabila masih kondisi dengan ngos-ngosannya, sempat melirik beberapa satpam yang ada lagi jaga di sana. Akhirnya Nabila berdiri dengan bangga dan sombongnya sambil ngomong, sejujurnya ya, gue gak percaya lo. Dan gue juga gak percaya sama nenek gue. Justru gue stay di sini tuh udah paling aman banget. Kalau lo emang jagoan, sini deh, coba lo culik gue depan mereka. Oke nih ya, kalau emang lo maunya di sini, ya udah stay di sini aja. Ngakak abis dah. Ternyata Nabila masih gak percaya sama lo. Gue cuma ngelirik sekilas. Cermin perunggu penakluk setan gue peluk erat-erat di dada. Akhirnya, gue duduk di sebelah Nabila, buka HP dan tunjukin layarnya ke Nabila. Nah, lihat. Nenek lo bentar lagi akan berubah. ID fake Nabila yang join ke live, di layar gua blank hitam. Jelas, karena Nabila taruh HP di kantong celananya sewaktu kabur dari rumah. ID utamanya join dari HP yang satunya, yang Nabila tinggalin di sofa tadi, buat mantau si nenek masih terhubung live. Live streaming sudah tembus 1 juta lebih penonton. Kameranya menghadap ke sofa di ruang kerja rumahnya. Gue pindah masuk ke live channel itu. Dan para penonton live dari channel gue juga otomatis ikut pindah ke sana. Sumpah, gue makin bingung. Sebenarnya beneran ada mayat hidup atau kagak sih? Ikutin aja dulu, bentar lagi juga paham. Gue ngerasa ada yang aneh nih sama neneknya Nabila. Di layar streaming, nenek Nabila kelihatan gak tenang. Mondar-mandir di kamar, gelisah. Gak lama kemudian, nenek tiba-tiba berhenti, kaku. Lalu badannya mulai kejang-kejang. Kepalanya gak kekontrol, muter ke kanan, ke kiri. Kolom komentar, astaga, serem banget sih. Nenek epilepsi ya? Detik berikutnya, adegan yang tak terbayangkan membuat suasana semakin mencekam. Lapisan kulit di tubuh nenek Nabila mulai terkelupas. Awalnya masih terlihat kayak nenek Nabila. Tapi begitu kulit itu benar-benar copot, wujudnya berubah. Berubah jadi seperti pria parubaya. Dengan tubuh ringkih dan wajah tirus. Dan yang tertinggal di tempat itu hanyalah sosok nenek Nabila. Yang berubah menjadi tubuh merah menyala seolah tanpa kulit. Otot-ototnya bergetar, lalu dia ambruk dengan suara dentuman yang mengerikan. Semua penonton di live streaming langsung diam. Gak ada yang ngetik apa-apa. Cuma ada deru nafas dan suara kecil dari mic yang kedengeran. Tiba-tiba, sosok itu menoleh. Tubuhnya terhimpit jadi pipih. Lalu menyelinap lewat celah pintu toilet. Sudah jelas, tujuannya mencari Nabila. Ya ampun, kok merinding gila. Jadi beneran ada ya mayat hidupnya? Tentu aja beneran lah, gue udah bilang kan dari tadi. Anjir, berarti selama ini kita semua salah. Udah sembarangan nuduh lo. Nabila langsung shock, menutup mulutnya dengan tangannya langsung bilang, wah, tangisannya pecah, kenceng sampai suaranya gemeteran. Nabila bilang lagi, nenekku beneran mati ya? Jadi nenek beneran meninggal? Semua penonton live sampai bengong. Nggak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba muncul satu komentar. Barusan ada sesuatu yang pecah. Ternyata itu keyakinan ilmiah gua. Sama, pandangan gue sama hidup gue juga hancur. Jadi di dunia ini beneran ada hantu dan zombie gitu? Tadi siapa yang bilang mau makan kotoran? Sama yang mau makan meja. Mana? Sini kalian, jangan pura-pura mati. Bener tuh. Mana yang barusan ngata-ngatain Erwin? Tadi yang ngakunya dokter Jakarta, katanya neneknya Nabila cuma sakit. Lah, jelas-jelas itu mayat hidup. Woi, ngapain lo bawain kita? Menyesatkan. Keterlaluan gak sih? Oh iya, lo dokter hoax doang ya?
Jelas-jelas Erwin itu bukan penculik. Lo malah nyebar fitnah. Demi apa, woi? Nabila ngebaca satu persatu kata-kata di kolom live chat Bila ya. Dia mulai agak sadar, situasinya mulai makin kacau. Nabila balik lagi join ke ruang live streamnya, kameranya agak goyah. Wajah gue dan Nabila mulai nongol bareng di live stream. Iya, bener. Sekarang gue pengen tahu. Siapa tadi orang brengsek yang sengaja mau ngejebak gue? Tiba-tiba, ID Dokter Jakarta muncul di live chat. Gue juga gak suka aja liat muka lo. Nabila si artis top. Segitu doang udah ketipu. Parah. Gampang banget dibodohin. Sayang banget ya. Padahal gue pengen kejadian liat lo dihabisin mayat hidup di rumah sendiri. Wajah Nabila berubah menjadi warna merah padam dan matanya penuh emosi. Nabila emosi tinggi. Lu gila ya? Dasar psikopat tau gak? Tunggu aja lo ya. Gue bakal cari tahu siapa lo. Dan gue pastiin lo bakal nyesel. ID Dokter Jakarta. Wah. Galak takut deh gue. Tapi mending kita lihat dulu deh. Lo masih bisa bertahan hidup sampai besok nggak ya? Baru selesai baca komentar itu, tiba-tiba HP di tangan Nabila ditarik seseorang. Gue dan Nabila bareng-bareng melihat ke arahnya. Mayat hidup yang barusan terlihat di rumah Nabila sekarang udah berdiri di sebelah kita. Dia memiringkan kepalanya dengan wajah keheranan. Melihat ketulisan di layar HP, lalu senyum. Senyuman yang enggak manusiawi banget. Nabila bilang lagi. Nabila teriak sekencang-kencangnya. Saking kagetnya kita berdua, satu ke kiri, satu ke kanan, berdiri dan lari dengan panik. Sampai terjatuh, berguling dan merangkak. Yang penting segera meninggalkan tempat itu. Zombie itu melempar HP ke semak-semak. Langsung targetin buat ngejar si Nabila. Nabila kesambar, terjatuh ke tanah. Di saat genting, gue refleks ngarahin cermin perunggu penakut setan dari pelukan gue ke zombie. Cahaya mantul dari cermin nyorot tajam banget. Sampai kayak menyayat udara. Badan zombie langsung kejang. Kaku terdiam di tempat. Posisi zombie yang tadinya menekan di atas tubuh Nabila akhirnya terjatuh. Berguling ke samping badan Nabila. Gue tarik tangan Nabila dengan cepat. Kita lari masuk ke pos satpam terdekat. Gue banting pintunya dan langsung kunci rapat. Setelah aman, gue ngejelasin ke Nabila dengan napas yang masih ngos-ngosan. Itu tadi mayat hidup ribuan tahun. Cermin perunggu penakut setan cuma bisa nahan dia sebentar doang. Berganti kulit, itu adalah saat si zombie paling lemah. Tapi semakin lama, kekuatan buat pulihnya jadi makin kuat. Sampai pada proses itu, cermin ini gak bakal ngaruh lagi. Saking takutnya, tubuh Nabila sampai gemeteran parah. Dan suaranya serak. Nabila bilang ke dia, terus kita harus gimana? Gue baru mau jawab, tapi tiba-tiba kerasa ada yang bergerak di lantai. Gue lihat ke bawah, gue langsung nahan napas. Dari celah pintu muncul sesuatu yang licin. Pucat, kayak kulit manusia yang udah dikupas. Sial. Itu kulit mayat. Dia nyusup masuk ke pos satpam. Refleks, gue angkat cermin perunggu penakut setan setinggi-tingginya dan langsung nyorot ke arah bawah. Zup! Cahaya cerminnya mantul tajam banget. Silau banget di mata. Dan bikin udara di sekitar bergetar halus. Kulit mayat langsung mundur dengan cepat. Bunyinya kayak daging yang diseret di lantai. Beberapa detik tenang, tapi belum sempat lega. Dia nyusup lagi. Dan gua sorot lagi. Gitu terus, sampai 3 kali. Akhirnya, suasana jadi sunyi banget. Cuma ada suara nafas kita berdua. Setelah serangan berulang kali, Nabila mulai terbiasa dengan zombie dan enggak setakut tadi. Nabila udah agak legaan. Dan dia ngomong lagi. Jadi, ternyata dia cuma kelihatan serem doang ya. Tapi serangannya gak sebrutal yang gue kira. Untungnya. Gue cuma geleng pelan. Mata gak lepas dari pintu. Serem banget ya. Tapi Nabila kocak juga sih. Baru bentar ngadepin zombie, Nabila langsung cepat terbiasa dan bisa santai gitu. Aneh ya? Belum aja sih. Bentar lagi pas mayat hidup ngabisin orang, dia pasti bakal nangis. Gak bisa ketawa-ketawa lagi. Terus Erwin bilang, gak segampang itu melawan dia. Baru aja kata-kata itu keluar dari mulut gue, prang! Kaca jendela depan pecah berantakan. Sial, dia masuk lewat jendela. Gue langsung naik ke meja mau ngarahin cermin perunggu penakluk setan. Tapi belum sempat nyorot, dari arah pintu, sesuatu nyusup lagi dengan cepat. Kayak ular. Seketika dia langsung melilit di tubuh Nabila. Tangan zombie yang pucat, jari yang panjang, nyekek leher Nabila erat-erat. Nabila gak mampu bersuara. Matanya membalik,
putih pucat menatap hampa, seakan tubuhnya nggak lagi berdaya. Nabila! Gue mau arahin cermin, tapi sial, dia lebih cepat. Si kulit mayat itu langsung nyeret Nabila keluar. Saking cepatnya nabrak pintu sampai jebak! Potongan kayu berhamburan. Gue ngejar dengan panik, jantung gue kayak mau meledak rasanya. Di luar, kulit mayat itu dengan cepat manjat sudah sampai di atas pohon tinggi komplek. Gerakannya lincah parah, kayak makhluk yang udah nggak kenal gravitasi. Cahaya dari cermin perunggu penakut setan itu nggak bisa nyampe sejauh itu. Dalam hitungan menit, dia bisa ngabisin Nabila. Dan dia pulih lagi kekuatan penuhnya. Dan setelah itu, bahkan satu komplek bisa jadi ladang pembantaian. Badan gua udah basah kuyup, saking paniknya. Di saat gua udah pasrah, tiba-tiba, seperti mendengar suara kakek. Gua langsung nengok ke arah suara. Nak, mana mayat hidupnya? Gua langsung nunjuk ke arah atas pohon. Di situ, kek! Dukun Agung! Ayo cepat! Di belakang kakek gua ada seorang cowok muda. Usia 20-an, kepala pelontos, tatapan matanya tajam banget kayak elang. Dukun Agung. Dukun Agung? Tapi masih muda, baru umur 20-an. Sanggup gak dia nyelamatin Nabila? Umur sih nggak ngaruh cuy. Dukun itu kuat atau lemah dilihat dari ilmunya, bukan uban di kepalanya. Cowok pelontos itu maju, sambil ngeluarin plakat hitam legam dari balik jubahnya. Suara nafasnya berat, auranya kuat, bikin udara di sekitar jadi sejuk. Dia angkat plakat itu tinggi-tinggi dan teriak lantang. Hukum setan! Suara petir menyambar. Semua kilat petir setebal lengan menyambar batang pohon tempat si mayat hidup yang melilit Nabila berdiri. Cahayanya silau banget. Setelah itu, mayat hidup dan Nabila langsung jatuh ke tanah. Dukun Agung itu melangkah cepat ke arah mereka, jongkok di sebelah Nabila dengan gaya sok bijak. Tangan satu di dada, satu lagi nunjuk ke langit kayak lagi syuting iklan jamu. Dukun Agung, songong plus playful. Nona cantik, kayaknya kita ini emang jodoh ya. Dia terus nyembeli, sambil sedikit nunduk. Matamu berkedip padaku, seakan berkata, inilah 500 juta takdir yang mempertemukan kita. Baiklah, aku terima. Mari kita lilitkan dengan senyuman. Gua langsung bengong. Astaga, ini orang yang bener aja. Serius pasang harga di tengah suasana begini. Iya kan, aneh banget. Padahal tadi suasananya udah nyaris serem, tiba-tiba si Dukun Agung malah berubah jadi stand up komedian. Tapi emang bener sih, meskipun umur masih muda, kemampuan si Dukun Agung ini memang gokil banget. Mayat hidup. Yang tadinya brutal ngejar Nabila, langsung kabur gitu aja. Setelah kembali ke wujud manusianya, langsung hilang secepat kilat kayak dikejar tukang nagih pinjol. Dukun Agung langsung ngejar tanpa ampun. Erwin, cepetan ikutin. Perhatiin dan belajar jurus itu. Demi masa depan lo. Maksud kakek, buat acara doa minta berkah selanjutnya. Lo itu perlu jurus itu. Gue langsung manyun sambil nyengir males. Kek, gue tuh dukun alim. Doa minta berkah aja udah cukup buat gue kok. Gak perlu yang nekat-nekat. Lagian, resikonya tinggi kek. Gue udah gak mau ketemu lagi sama makhluk beginian. Pengalaman sekali seumur hidup sih, udah cukup sih. Gak lama kemudian, Dukun Agung udah kembali. Bajunya sobek-sobek, lengannya berdarah, rambut pelontosnya belepotan tanah. Kelihatan kayak abis duel gila-gilaan dengan si mayat hidup. Nabila terkulai di tanah. Tatapan matanya hampa, menatap langit malam tanpa arah. Seolah pikirannya tersesat di kegelapan. Dukun Agung nyamperin memeriksa Nabila sebentar. Terus ngeluarin nafas yang panjang. Hai, kasihan ya. Nenek lo meninggalnya lumayan tragis. Harus bikin upacara 7x7 nih. Doa berkah selama 49 hari, biar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Iya, kematian neneknya beneran tragis banget, sumpah. Gue sampai gak bisa ngomong apa-apa. Gila sih, itu pertama kalinya gue lihat sendiri orang yang dihabisin sama mayat hidup. Bukan film, bukan editan, dan ini beneran real di depan mata gue. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nabila nggak berhenti ngucapin terima kasih ke gue. Dia bahkan sempat transfer uang, nilainya fantastis banget. Nabila bilang, Win, anggap aja nih upah nyelamatin nyawa gue ya. Gue sempat nolak, soalnya nominalnya nggak masuk akal, cuma buat sekedar makasih. Tapi Nabila maksa terus, ya udahlah, rezeki nggak boleh ditolak. Efek lainnya, ya live streaming gue langsung bom. Setiap malam, ribuan orang join nonton gue doa sama ritual. Kayak lagi nungguin episode serial horor selanjutnya. Fans lama masih heboh ngebahas kejadian malam itu. Sedangkan fans baru malah komen begini. Kata mereka, kejadian itu semua cuma settingan gua dan Nabila buat cari sensasi. Ih, lebay banget. Mana mungkin ada mayat hidup sih? Yang bener aja loh. Iyalah,
Videonya aja udah jelas editan. Demi viral, apapun jadi. Nabila juga sama aja. Katanya anak orang kaya, malah ikutan ngeprank demi viral. Udahlah, kalau beneran ada zombie di dunia ini, gue live sambil makan kotoran. Sementara itu, gue tetap seperti biasa. Live online, berdoa minta berkah. Gue nyalain kamera, nyiapin dupa, terus mulai ritual kayak biasa. Tiba-tiba, gambar di seberang layar nge-glitch. Ngedip 2 kali, lalu muncul sebuah tangan yang pucat. Suara serak mulai terdengar. Dengan suara yang serak dan pelan, dia bilang, "Coba lihat, Nak. Bisa bantu didoakan gak?" Ya ampun, apaan tuh? Gue baru aja mikir hidup gue udah kembali normal. Malah muncul makhluk random dari neraka. Baru juga legaan dikit. Sekarang udah ada musuh baru nongol di live stream lagi. Mereka masih aja berani ganggu dukun lagi. Yang lagi nge-live, buset. Atau karena lu skillnya biasa-biasa aja kali ya, makanya diganggu terus. Lo ngeremehin gue? Lo nggak tahu lagi nyenggol siapa ini kan? Dia berani nyelonong masuk ke live streaming. Berani nantangin lo. Jangan-jangan sekarang dia udah berani juga gangguin dukun agung. Ya. Oke, gue kasih lihat ke kalian semua. Kali ini no gimmick, no editan. Gue bakal nunjukin ilmu asli gue ke kalian semua.